nih kamu masukin ini lagi ya ke kuah sop. Terus aku cium kan, aku bilang kayak, Pak ini apa lagi? Ini bau pesing banget Pak, aku bilang kan. Terus ini udah kayak air kencing. Kamu diem aja ya, kamu gak usah banyak tanya. Yaudah aku masukin tuh, aku campurin sama kuah sop. Nah abis itu dia bilang kalau ada pembeli yang kelima itu kamu tambahin ini ya. Terus aku bilang, gimana caranya Pak? Gimana caranya itu kamu yang ngatur. Terserah kamu, yang penting ini harus masuk di pembeli yang kelima. Makin rame aja nih warungnya, apa namanya, warung sopnya ini ya. Rame banget, justru sekarang makin rame, makin banyak pelanggannya, bahkan sempat viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Dengan Kak siapa nih, kalau boleh tahu? Kenalkan, nama aku Tita. Oke, dengan Kak Tita ya. Dari mana nih Kak Tita? Aku dari Bintaro. Oh, oke, dari Bintaro ya. Jadi Kak Tita ini punya pengalaman mistis ya. Nah, itu seperti apa nih Kak ceritanya? Boleh diceritain sedikit aja dulu kisi-kisinya seperti apa? Nah, aku itu sempat bekerja di salah satu tempat sate, tapi dia juga ada jualan sop yang cukup terkenal di daerah Tangerang Selatan. Dan aku nggak tahu ternyata aku itu dijadiin tumbal buat usaha mereka. Oh, oke, disimpan dulu aja kalau gitu ceritanya Kak Tita ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Tita menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Tita, udah siap ya buat cerita ya? Aman ya? Aman. Oke, silahkan kalau gitu Kak Tita, seperti apa ceritanya? Ya baik Kak Ale, ini aku mau bagi sedikit pengalaman aku yang menjadi tumbal di tempat kerjaku. Nah, aku itu sebelumnya bekerja di salah satu tempat sate dan sop yang cukup terkenal di daerah Tangerang Selatan. Nah, tempat satenya itu merupakan yang paling rame di daerah Tangerang Selatan. Nah, jadi pada waktu itu tuh aku kan lagi butuh kerjaan. Terus aku ngeliat tuh di papan gitu sekalian lewat, mereka membutuhkan pekerjaan. Nah, besoknya aku datang ke sana. Oke. Aku datang, aku temuin kan sama ownernya. Aku bilang, saya mau ngelamar pekerjaan. Nah, saya bawa CV. Nah, dia nggak ngeliat CV saya. Dia cuma nanyain, kamu lahirnya tanggal berapa? Terus aku tunjukin kan di KTP. Terus dia ngeliat aku sebentar. Oh, kamu lahir Selasa Kliwon. Oke, besok kamu udah mulai kerja. Nah, aku sebenarnya di awal itu aku juga bingung kayak, kok gampang banget, apalagi aku kan nggak ada basic di sate ataupun sop, apalagi di resto. Cuman karena aku lagi butuh pekerjaan, ya udah aku terima aja gitu. Nah, pas hari pertama itu sebenarnya nggak ada kejadian aneh-aneh apa-apa Kak Ale. Nah, untuk hari pertama itu aku kerja seperti biasa, terus kayak nyiapin, berbagi pekerjaan gitu sama karyawan-karyawan lainnya. Cuman ada satu karyawan yang nanyain,
kamu kemarin siapa yang ngasih izin masuk gitu. Terus aku bilang, aku udah interview kok sama, kita samarkan aja nama ownernya Pak Budi ya Kak. Nah aku bilang aku di interview sama Pak Budi. Oh oke. Nah ternyata aku ditaruh untuk bagian dapur karena aku anak baru. Nah hari-hari itu aku nggak ada ngerasa kejanggalan sama sekali di awal-awal seminggu pertama. Aku tetap bekerja seperti biasa, selayaknya karyawan biasa. Cuman aku agak aneh aja sih Kak, awal-awalnya itu. Kenapa kayak banyak anak-anak yang kalau makan di sana tuh tiba-tiba nangis. Nah, Oke. aku juga bingung awal-awal. Cuman aku berpikir kayak, oh mungkin kepanasan. Karena emang tuh warung atau tempatnya tuh sangat-sangat ramai. Bahkan itu untuk parkiran aja itu penuh setiap hari, sangat ramai. Tapi anehnya setiap ada anak kecil yang ya kira-kira umur 3 tahunan gitu, itu kalau makan di situ pasti nangis. Oke. Nah jadi tuh cuman aku tetap berpikir positif karena aku kan karyawan baru. Nah aku sempat nanya tuh Kak, ada sampai anak itu kejang nangisnya. Padahal dia udah di tempat yang cukup sepi gitu kan, di atas itu dia ada ruangan khusus AC yang non smoking. Nah dia di atas itu tapi tetap nangis kejang-kejang. Nah karena ya kita kan walaupun karyawan baru tetap kepo ya. Aku tanya tuh ke salah satu karyawan kayak, Mbak itu kenapa sih anak kecilnya nangis terus padahal kan di atas sudah AC. Terus si mbaknya cuma bilang kayak udah paling kepanasan. Ya udah gitu. Nah terus itu tuh bukan 1-2 anak kecil, hampir seluruhnya. Nah terutama kalau anak kecil itu udah mulai ngeliat di salah satu ruangan. Nah aku juga nggak tahu itu ruangan apa. Nah ruangan itu emang nggak berada di lantai 2 di dekat kita biasa nyuci piring. Nah kalau misalnya udah ada anak kecil yang ngeliat situ, itu nangisnya luar biasa Kak. Nangisnya bisa sampai kejang banget. Tapi aku pernah juga tuh nanya ke Pak Budi. Aku tanya, Pak maaf kayaknya ruang yang di ujung itu yang Bapak nggak boleh kita masuk, kayaknya mesti ditutupin deh Pak, mungkin karena gelap jadi kayak anak-anak kalau ngeliat gitu takut, makanya mungkin bisa jadi itu mereka pada nangis. Ya terus Pak Budinya cuma bilang, udah kamu diam aja, anak baru banyak perintah-perintah saya, kerja sana. Ya udah saya juga nggak mau yang gimana-gimana lagi, ya udah saya kerja. Nah terus itu seminggu setelah kejadian itu ada lagi tuh, aku rasa si anak kecil itu emang bisa ngeliat ya, tapi aku juga nggak ngerti. Nah dia itu kira-kira umur 5 tahunan gitu, terus ngomong pas aku lagi nganter sop, anak kecil itu ngomong ke aku, tante itu ada orang jahat katanya. Terus aku kayak di situ tuh nggak ada siapa-siapa dan dia tuh selalu nunjuk, si anak itu bilang di ruangan yang tadi itu bilang gini, itu jahat banget, matanya merah, keluar darah, banyak air katanya gitu. Terus nggak ada, aku coba gituin ya Kak Ale, kayak nggak ada, itu mungkin halusinasi kamu gitu. Terus mamanya bilang kayak enggak ada apa-apa, makan. Terus aku udah mulai kepikiran tuh Kak Ale, kayak apa iya ya apa yang dilihat anaknya, tapi kan aku nggak tahu ya karena aku bukan anak ya yang bisa ngelihat atau indigo gitu, jadi aku tetap kayak ya sudahlah gitu kan Kak. Nah yang udah aku 1 bulan tuh Kak kerja di situ, udah 1 bulan aku kerja di situ, aku mulai tuh Kak ngerasain kayak ada beberapa kejadian janggal yang menimpa aku. Nah kejadian janggal yang pertama itu pas aku lagi nyuci piring. Nah pas aku lagi nyuci piring tuh kayak ada yang tiba-tiba lewat di belakang aku. Nah cuman aku berpikir oh mungkin karyawan. Nah itu tiap malam, tapi bukan yang kayak jam-jam tertentu aja tuh Kak Ale. Kan kebetulan tempat kita itu bukannya sampai jam 12 malam. Nah jadi tuh kayak misalnya di malam Selasa Kliwon atau mungkin di Jumat Kliwon, itu tuh pasti kayak ada yang jalan karena tempat cucian piring itu persis sampingan sama ruangan yang dilihat sama anak kecil, ada anak jahat tadi. Abis itu aku sempat nanya tuh, Mbak tadi ada lewat di belakang aku ya? Terus kata karyawannya itu enggak ada. Aku cuma mikir kayak
oh angin. Nah aku mikir angin kan, ya udah. Habis itu aku mau buang sampah karena kan aku tugasnya dapur. Aku mau buang sampah. Nah di situ tuh tempat sampahnya gitu yang langsung muter gitu loh Kak Ale, tau kan yang langsung dipecah jadi sampah gitu. Oke. Nah langsung dipecah gitu. Nah mesinnya itu tiba-tiba macet gitu. Nah pas macet gitu kan otomatis mau nggak mau kan kita kita dorong pakai kayu. Nah pas itu aku kedenger kayak suara orang minta tolong. Nah kayak tolong gitu. Terus aku kayak iya siapa gitu kan. Karena kan ada teriak dari bawah kayak tolong. Bilang siapa di bawah gitu kan. Terus kayak nggak lama suara ketawa. Terus kayak lari langsung aku ke bawah. Karena aku sendiri di atas kali. Terus aku tanyain sama mbak yang kasir kan, Mbak kamu tadi ke atas? Enggak, orang lagi ngitung duit katanya kayak gitu. Terus aku diem. Oh ya sudahlah gitu, mungkin halusinasi aku. Itu teror pertama. Nah selanjutnya itu aku kan ngomong tuh sama Pak Budi, Pak kemarin saya kok dengar kayak ada orang suram minta tolong ya sama orang ketawa di deket bak sampah. Saya bilang kayak gitu kan. Terus kata Pak Budi, enggak itu halusinasi kamu aja katanya gitu kan. Kamu jangan aneh-aneh deh, tempat saya ini nggak ada aneh-aneh. Nah gitu. Oh ya udah Pak, mungkin halusinasi saya. Ya udah gitu kan. Nah terus nggak lama setelah itu tempat ini makin rame nih Kak, makin rame. Yang awalnya 2 ruko, dia nambah lagi jadi 3 ruko. Nah jadinya nambah lagi jadi 3 ruko. Terus kayak tapi dia nggak mau nambah karyawan. Jadi kita tuh cuman berlima, di antara sebanyak itu kita cuman 5 karyawannya. Nah setelah itu aku dipercaya tuh Kak, aku dari yang awalnya yang cuman nyuci piring, aku dipercaya jadi yang nganter-nganter makanan. Oke, Nah, waiter. jadi yang waitersnya aku udah dipercaya buat nganter-nganter makan atau waitersnya. Nah, makin banyak nih Kak hal-hal aneh yang aku rasakan setelah aku naik jadi waiters. Nah, jadi awal-awal aku ngasih makanan itu, aku sempet ada nyium-nyium bau aneh gitu. Aku cuman berpikir kayak, oh mungkin kuah sopnya belum ini kali ya, belum mateng sempurna gitu ya. Terus kayak aku bilang ke Pak Budi, Pak ini kuah sopnya kok baunya aneh ya gitu kayak gitu. Terus kata Pak Budinya, enggak itu perasaan kamu aja gitu. Yaudah kamu anterin pesanan orang lain katanya itu. Udah aku anterin tuh kan. Nah pas nganterin ke ruko yang baru, aku tuh pernah ngeliat kayak ada semacam dupa gitu di ujung-ujungnya. Nah aku konfirm ke Pak Budi, Pak kok ada dupa ya? Terus dia bilang kayak kamu terlalu banyak ikut campur ya katanya itu. Ngelakuin aja tugas kamu katanya gitu. Iya Pak, cuman kalau bau dupa kan gak enak Pak. Bilang kamu ya jangan macam-macam, kerja aja. Kamu mau saya pecat katanya itu kan. Terus saya bilang kayak oh enggak Pak, maaf Pak. Terus kayak tapi aneh Pak baunya. Terus tuh apalagi ditambah dupanya selalu di bawah meja customer Pak. Jadi tuh kadang baunya kan menyengat, gak enak buat customer. Terus Pak Budi bilang, kamu masih mau kerja di sini atau enggak katanya. Ya baik Pak, saya masih mau Pak. Udah. Nah abis itu saya nganterin pesanan kayak biasa kan. Nah terus saya ngantar pesanan juga tuh Kak di lantai 4 yang nggak boleh ditempatin itu. Nah di situ kan tetap ada meja yang tidak ada asap rokoknya atau ruangan AC-nya. Nah pas saya lewat ke situ, sama ada anak-anak kecil juga itu nangis di situ. Nah terus saya ngerasa penasaran, saya awalnya penasaran kan ada apa sih gitu, penasaran kan. Pas saya ngantar makanan di lantai 2 itu, kan saya ngeliat tuh ada anak-anak kecil ya. Anak kecil tuh nangis-nangis juga tuh pas ngeliat ruangan itu. Nah pas saya ngeliat kayak kenapa ya, saya tuh penasaran Kak. Kenapa ya tiap ada anak kecil di ruangan itu tuh selalu nangis gitu. Saya penasaran. Terus juga kalau misalnya sebelum buka warung atau buka toko, Pak Budi itu selalu ke situ dan kita nggak boleh masuk. Nah kita tuh nggak boleh masuk.
saya juga berapa kali nanyain ke Pak Budi, Pak kenapa sih Bapak nggak boleh kita yang masuk ke ruangan itu, cuman ada Bapak gitu. Terus Pak Budinya bilang, itu kan ruangan pribadi saya, udah kamu nggak usah ikut campur. Baik Pak. Nah habis itu saya bilang ini, gimana kalau ruangannya ditutup aja Pak, atau ditutupin pakai gorden biar si anak-anak nggak ngeliat gitu. Terus saya udah bilang 2 kali tuh sama Pak Budi untuk kasih solusi. Nah Pak Budi tetap nggak mau kan. Nah terus si Pak Budi tiba-tiba manggil aku. Terus dia ngeliat aku, ngeliat tangan. Terus dia cuma bilang, oh kamu tulang wangi ya? Oke cocok. Penasaran kan? Kayak cocok apa Pak? Enggak, kamu bentar lagi mau saya angkat lagi ya. Kamu nggak usah jadi waiters lagi, kamu jadi kasir aja. Tapi nanti dulu katanya gitu. Oh oke Pak, terima kasih. Terus dia nanya-nanya, kayak kamu di sini sama siapa? Katanya gitu. Terus saya jawab, saya di sini ngekos Pak. Oh di daerah mana? Nggak jauh dari tempat kita kerja Pak, bilang gitu. Terus dia bilang, oh gitu katanya. Kamu pulang naik apa? Saya biasa naik transportasi online Pak. Oh oke. Dia cuma bilang kayak gitu. Terus besoknya saya kan udah mulai rajin tuh Kak, naik turun. Karena kan juga saya bantu-bantu bersih-bersihin, tetap bantuin bersih-bersihin. Nah terus ada kayak dia itu sebelum buka kan dia selalu di ruangannya. Pas dia keluar itu selalu bawa pesing. Nah dia tuh selalu bawa pesing kayak. Terus habis itu selalu bawa gelas kecil gitu loh. Bawa gelas kecil gitu. Terus aku nanya, Pak itu apa? Udah bukan urusan kamu, masukin nih ke kuasop. Tapi bau. Tapi ini bau Pak. Kamu jangan banyak tanya ya. Kamu masukin aja ke dalam kuasop. Tapi saya masih penasaran karena kayak bau pesing gitu. Cuman ya udah karena saya juga nggak punya kapasitas buat nanya lebih lanjut, saya masukin aja tuh ke dalam kuasop. Terus katanya langsung kamu taruh di bawah ya. Baik Pak. Udah. Saya taruh tuh. Nah pas saya taruh ke bawah itu kayak baunya tuh emang aneh banget Kak. Baunya tuh aneh banget. Ya bau pesing gitu. Cuman saya nggak berani nanya. Udah taruh di bawah. Terus saya heran kayak penasaran gitu. Masih penasaran. Nah terus itu udah saya taruh di bawah. Terus saya tanya sama salah satu karyawan yang cowok gitu. Saya tanya kayak, Kak Pak Budi itu selalu masukin apa sih? Kok kayak agak aneh gitu baunya? Udah kamu gak usah banyak tanya Tit, kamu ini aja, taruhin aja, kita juga gak ada yang berani nanya. Oh ya udah gitu. Nah jadi pas malamnya saya kan masih penasaran tuh. Saya pas lagi bantu-bantu nyuci juga di atas, saya ngeliat Pak Budi itu kayak ngomong sama orang di ruangan itu. Tapi di ruangan itu gak ada siapa-siapa. Nah bahasanya itu yang saya dengerin itu bukan kayak bahasa Indonesia atau bahasa manapun, bahasanya aneh. Nah bahasanya aneh, saya dengerin tuh Kak. Saya dengerin, terus tiba-tiba Pak Budinya buka pintu. Terus dia bilang, kamu ngapain di sini dengerin saya ya kamu? Enggak Pak, nggak sengaja gitu. Nah abis itu mulai dari situ tuh Kak, teror makin aneh makin saya alami. Nah pertama pas saya pulang kerja seperti biasa, kan saya tinggalnya nggak jauh dari lokasi kerja ya Kak. Pas saya buka pintu itu kayak ada orang di belakang saya, padahal nggak ada siapa-siapa. Kayak ada yang megang pundak saya gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Nah abis itu saya kan di rumah juga sendiri. Pas saya cuci muka itu kayak saya ngelihat air itu udah bukan kayak air, udah kayak merah darah gitu. Nah pas saya cuci muka gitu, saya ngelihat airnya tuh merah, saya teriak. Saya teriak kayak, ini apa darah gitu. Cuman gak lama udah berubah jadi air lagi. Nah itu pertama kan kayak saya terkejut. Terus pas saya mau sholat, nah itu tuh kayak di samping saya itu kayak saya ngerasa ada sosok tinggi besar. Cuman dia kayak ngeliatin saya gitu. Nah sosok tinggi besar ngeliatin saya. Terus saya kayak, aduh ini apa gitu. Nah terus pas saya selesai sholat, saya kan ngaji. Nah pas saya selesai ngaji itu kayak
mukena saya kayak ditarik dari belakang. Padahal saya nggak ada sama siapa-siapa. Kayak ditarik dari belakang. Terus sejadah saya tuh digeser. Sejadah saya digeser, saya cuma mikir kayak oh angin. Nah, saya tetap berpikir positif. Nah terus pas saya tidur, saya kan masih pakai mukena. Pas saya tidur, mukena saya tuh ditarik. Mukena saya ditarik, saya terkejut. Hah, gitu. Terus itu kayak ini kenapa gitu. Terus tuh badan saya keringat dingin semua. Nah besoknya saya tetap kerja lagi kan. Nah yang hari kedua itu setelah saya ngelihat Pak Budi masukin kayak air aneh ke dalam supnya itu, kan kita ini ada sate sama ada sop ya kak ya. Nah untuk yang kuah satenya ini saya lebih janggal lagi kak. Nah pas kuah satenya itu, pas dimasukin itu, dia minta tolong saya suruh masukin sesuatu gitu, tapi udah disatuin sama bumbu. Jadi saya bingung kayak kok dialasin kain, tapi kok kainnya tuh lusuh gitu. Dimasukin, terus saya tanya, Pak ini kan kainnya lusuh, kenapa dimasukin ke dalam kuah sate? Ya nggak enak dong nanti kuah satenya. Terus dia cuma bilang kayak nggak apa-apa, ini biar bumbunya gampang menyerap katanya gitu. Terus kayak aku bilang, oh ya udah Pak. Nah pas dimasukin gitu, Pak Budi bilang, kamu masukinnya langsung ya, jangan sampai ada yang ngeliat katanya gitu. Oh ya udah, oke Pak. Dah saya masukin. Terus itu pas saya mau masukin itu tiba-tiba tuh kayak sekelibat ada yang ngeliat saya gitu. Maksudnya tuh bayangan gitu ngeliat saya kayak ngeliat saya gitu, bayangannya tuh kayak orang tinggi besar tapi merah, matanya tuh berdarah-darah. Nah masuk terus kayak tapi karena saya udah diinfoin Pak Budi buat langsung masukin, udah saya masukin. Nah terus itu saya juga baru nggak Pak, ternyata kalau misalnya di tempat satenya itu kan biasanya ada untuk kuah itu. Nah di atasnya itu ternyata kayak ada bunga gitu, dan bunganya itu nggak boleh diambilin. Nah terus itu kayak ada apa sih namanya, kayak ada kainnya gitu untuk ngambil kuah, dan kainnya itu nggak boleh diganti. Nah ini juga salah satu hal yang aneh menurutku. Kainnya itu kan udah kotor banget. Jadi aku kemarin itu sempat ngide kayak ya udah ganti kain yang baru gitu. Nah itu Pak Budi langsung marah banget sama aku. Pak Budi langsung marah banget, aku langsung dipanggil. Kenapa kamu ganti kain itu? Ya karena saya nggak tahu, saya bilang itu kainnya kotor Pak, lusuh, nggak enak dilihat. Terus Pak Budi bilang, kamu ya makin kesini makin berani aja kamu. Kalau karena saya nggak butuh kamu, saya akan pecat kamu. Terus kayak, iya Pak maaf saya lancang, tapi saya cuman biar itu kelihatan bagus aja Pak, karena kainnya udah lusuh. Kamu benar-benar kamu ya, lihat aja kamu. Iya Pak maaf. Nah pas habis itu teror yang ini nih makin jadi. Habis itu saya kan udah cuci bersih tuh, udah saya cuci bersih kainnya. Pas saya ke tempat cuci piring lagi itu, pas saya lagi nyuci, saya ngeliat itu air keran itu berubah jadi darah hitam yang kental banget. Itu darah yang kental banget sampai saya teriak. Dan itu teriakan saya tuh kedengeran sampai di lantai 1. Nah terus sampai salah satu karyawan naik kayak nanyain, kamu kenapa? Terus kayak aku bilang darah. Terus mereka hidupin keran, nggak ada darah. Terus mereka bilang, ini coba lihat, nggak ada apa-apa. Terus nggak lama Pak Budinya naik, kamu kenapa Tita? Ada darah Pak, di kerannya ada darah. Kamu ya jangan ngada-ngada kamu, makanya kamu tuh kerja yang benar. Darah. Nggak kamu lihat itu air? Terus aku cuman kayak itu aku langsung ngucap. Terus habis itu teman-teman aku pada bilang, kamu kenapa? Aku beneran ngelihat darah. Gak, udah, mungkin itu perasaan kamu aja, udah. Nah, aku nyuci lagi tuh. Pas aku nyuci lagi, di piring itu aku ngelihat ada tulisan mati gitu, tapi dari darah. Tulisan gitu, mati. Itu darah. Aku abis itu piringnya nggak sengaja kejatuh, pecah. Terus
kedengeran juga tuh sama mbak yang beresin. Terus pada nanya, kenapa sampai jatuh? Aduh, kamu pasti kena marah sama Pak Budi. Ya ampun, Tita, kamu ada-ada aja. Beneran mbak, tadi ada tulisannya mati, nggak tahu itu apa. Nggak ada, Tita, kamu kebanyakan istirahat deh harusnya. Kamu harus banyak istirahat kayaknya nih. Kamu dari tadi halu terus. Udah tadi keran, terus sekarang ini. Aduh, kayaknya kamu butuh istirahat nih. Enggak mbak, ini beneran. Tadi itu beneran. Aduh, terus nggak lama Pak Budinya naik lagi. Terus Pak Budi bilang, sekarang apa lagi Tita? Katanya, Pak beneran Pak, tadi ada tulisannya mati Pak, dari darah. Saya nggak bohong Pak, itu darah. Terus Pak Budi bilang, kamu nih bener-bener ya Tita ya. Udah tadi darah, sekarang ini, katanya gitu. Kamu jangan mencoba-coba mempengaruhi karyawan saya ya. Terus aku bilang, enggak Pak, saya nggak mau berusaha mempengaruhi, tapi beneran. Nah, habis itu saya pulang, dipulangkan lebih cepat karena karena 2 kejadian tadi kan. Nah, pas di rumah itu saya kan di rumah sendiri. Pas di rumah sendiri, pas lagi mandi, itu tuh kayak air shower saya tiba-tiba mati. Air shower saya tiba-tiba mati, kayak listrik juga mati semua, padahal yang lain tuh hidup. Berarti di rumah itu aja. Iya, di rumah saya aja mati, dan kebetulan saya sendiri. Nah, saya lihat cetekannya itu nyala. Terus kayak cuman diem kan. Pas itu saya lihat, ini kenapa? Saya telepon PLN. Pas telepon PLN, nah PLN-nya nggak bisa. Ya udah, akhirnya saya hidupin lampu LED yang pakai baterai gitu. Saya hidupin itu, dan itu tiba-tiba mati sendiri. Listrik saya tiba-tiba mati sendiri semuanya. Nah, habis itu saya baca Al-Quran. Nah, itu hidup dan otomatis hidup sendiri. Nah, pas saya tidur, saya kan tidur, itu tuh saya kayak lagi mimpi. Saya nggak tahu itu antara mimpi atau sadar. Saya itu kayak lagi di lantai semua badannya, terus tuh kayak ada sosok tinggi besar, air liurnya netes, terus itu kukunya udah kayak jari ayam, terus itu air liurnya netes-netes, giginya kuning, terus matanya berdarah-darah, terus dia senyum ngelihat saya sambil kayak pengen makan saya. Terus kayak saya mau baca doa itu nggak bisa sama sekali karena sosoknya kayak udah ada depan mata saya sendiri. Terus saya sampai bingung, sampai kayak udah di ujung gitu nafas saya. Nah, untungnya tiba-tiba nggak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba ada salah satu karyawan yang datang. Nah, terus aku cerita sama karyawan itu, sama salah satu karyawan, aku cerita, Mbak, kenapa ya? Aku semenjak kemarin itu aku dapat teror aneh. Kayak mulai dari tadi tuh aku ngelihat darah, terus ada tulisan mati, terus tadi barusan aku kayak mimpi, aku nggak tahu itu mimpi atau beneran, aku kayak mau dimakan, Mbak. Nah, terus dia nanya sama aku, kayak gimana Tit? Katanya kayak gitu. Terus aku bilang, iya kayak sosoknya tuh aneh banget, menyeramkan banget Mbak. Jarinya tuh udah kayak jari ayam, terus matanya merah mau keluar, terus tinggi banget, besar, berlumuran darah, giginya tuh keluar air liur banyak banget Mbak. Terus kata karyawan, kamu serius Tit? Beneran Mbak, aku nggak bohong. Terus karyawan itu bilang, ya udah, biar kamu tenang, malam ini aku numpang nginep di sini ya, biar kamu nggak kenapa-napa. Ya udah. Nah, si karyawan itu juga nemenin aku di rumah. Nah, walaupun ada karyawan itu, aku tetap ngalamin yang namanya teror itu. Jadi pas tengah malam, kita dua-duanya udah tidur, itu tuh kayak ada yang manggil nama aku, Tita, Tita, Tita. Terus aku bangun kayak, Mbak, aku lihat temen aku masih tidur pulas banget. Terus aku ngelihat dekat jendela itu kayak ada bayangan. Terus aku ikutin bayangannya, kayak hilang. Terus tiba-tiba kayak ada suara seperti orang motong, tapi nggak ada siapa-siapa. Terus itu tuh wangi tai ayam itu kuat banget. Itu kuat banget bau tai ayam. Terus pas aku ikutin makin tercium bau itu.
Terus tuh tiba-tiba itu kayak ada orang yang megangin kaki aku. Terus tuh kayak terhenti, nggak bisa jalan. Terus aku pas nengok ke belakang, aku ngeliat banget sosok itu. Terus aku pingsan. Nah terus pas paginya ditanyain sama mbak itu, kamu ngapain Tit? Tadi malam kamu sampai pingsan. Terus aku sambil gemeteran, aku cerita sama karyawan itu. Terus kayak dia cuma bilang, udah Tit, kamu istirahat aja, kamu terlalu banyak halusinasi. Enggak mbak, aku nggak halusinasi, itu beneran aku rasain. Terus mbaknya bilang, ya udah nanti kamu di tempat kerja bareng aku aja biar kamu fokus. Ya udah, oke mbak. Nah kita kerja tuh. Nah yang hari besoknya aku disuruh di bagian shop aja. Nah di bagian shop aja, pas aku lagi beres-beres gitu, seperti biasa, Pak Budi itu dia bilang ini, Tita, nih kamu masukin ini lagi ya ke kuas shop. Terus aku cium kan, aku bilang kayak, Pak ini apa lagi? Ini bau pesing banget Pak, aku bilang kan. Terus ini udah kayak air kencing. Kamu diem aja ya, kamu gak usah banyak tanya. Tapi bau Pak, beneran masa orang disuruh bau kayak gini sih Pak? Udah masuk aja, kamu jangan banyak tanya ya, katanya gitu. Yaudah aku masukin tuh, aku campurin sama kuas sop. Nah abis itu dia bilang, udah kamu masukin itu, nanti kalau ada pembeli yang kelima itu kamu tambahin ini ya. Nah aku juga nggak tahu itu apa, di semacam bubuk gitu. Terus aku bilang, gimana caranya Pak? Gimana caranya itu kamu yang ngatur. Terserah kamu, yang penting ini harus masuk di pembeli yang kelima. Ini apa Pak? Udah kamu masukin aja. Nah pas aku masukin, dari pembeli kelima itu memang tiba-tiba banget rame banget. Padahal itu tuh kayak awalnya tuh pembeli kelima itu nggak begitu rame. Terus nggak sampai setengah jam tiba-tiba semuanya full, parkiran full, semua full. Dan itu tuh selalu di setiap pembeli kelima. Aku nggak ngerti. Nah abis itu kan kuah sop abis tuh, karena udah rame banget kuah sop abis yang kedua. Nah yang kedua ini dia suruh aku juga masukin. Nah yang kedua ini tuh berbentuk kayak kain, cuman karena aku penasaran ya, aku buka kain itu. Ternyata di dalam kain itu ada hati ayam yang masih merah banget, ditambah ada rambut. Ada rambut, terus sama ada hati ayam masih mentah, terus dicampur sama kemenyan kecil-kecil gitu. Nah tapi kayak, aduh, aku ngelihat suara Pak Budi kan, langsung aku ikat lagi, aku masukin lagi ke dalam kuas sop. Aku puter-puterin, aku satuin sama kuas sop. Udah, terus dia cuma bilang kayak, udah kamu masukin belum yang saya kasih tadi? Udah Pak. Nah terus aku masukin. Nah terus kan yang duduk di kasir itu kadang Pak Budi, kadang istrinya. Nah pas aku nggak sengaja itu, pas Pak Budi yang duduk di kasir, aku nggak tahu itu aku yang salah lihat atau gimana. Aku ngelihat di tempat Pak Budi duduk itu kayak ada sosok, tapi sosoknya itu bukan seperti yang nindi aku atau bukan seperti yang aku lihat. Jadi sosoknya tuh lebih ke kayak perempuan pakai baju merah, tapi itu perempuan yang kayaknya bukan perempuan biasa. Maksudnya itu mukanya udah hancur banget, berbelatung-belatung, cuman dia air liurnya keluar. Terus itu kayak di kakinya Pak Budi itu kayak ada anak-anak yang aneh bentuknya. Tapi aku ngelihatnya sekeliat aja. Pas aku lihat lagi udah nggak ada. Dan air liurnya tuh aku inget banget udah netes ke dalam kuah sop itu. Nah pas aku lihat gitu kayak gitu, agak terkejut gitu, karena kayak jijik banget. Karena air liur, dan itu tuh aku masih ingat banget sampai sekarang, air liurnya tuh netes banyak banget ke dalam kuah sop itu. Nah habis itu aku ceritain ke karyawan yang nemenin aku itu tidur,
Aku bilang, "Mbak, aku kok tadi kayak nampak ada sesosok aneh gitu, terus air liurnya masuk ke dalam kuah sop ya." Terus dia cuma bilang, "Shh, udah diam aja, diam. Itu biar urusan Pak Budi aja, kamu kerja aja," kata gitu. "Kamu mau kena pecat? Nanti kamu nggak ada kerjaan kan, susah cari kerja." Ya deh Mbak. Nah, pas itu udah aku udah nggak penasaran lagi kan, udahlah, karena juga aku takut kenapa-kenapa. Nah, terus udah mulai kepo nih Kak. Aku udah mulai kepo lagi pas aku lagi ngepel di lantai 2, lagi ngepel. Kok di ruangan Pak Budi yang nggak boleh masuk ini bau tai ayamnya kuat banget gitu. Tapi nggak mungkin ada tai ayam karena itu kan ruangan dia dan pasti dia beresin. Pas saya ngepel kayak, tapi juga ada kayak suara-suara aneh gitu. Suara-suara aneh kayak suara ayam yang lagi metok-metok, tapi bukan kayak suara ayam biasa. Nah, terus di ruangannya itu kayak ada bolongan kecil gitu. Saya intip itu cuman kayak ada bayangan besar lagi makan. Kayaknya ada sesuatu yang disiapin. Jadi makannya tuh bener lahap banget. Nah, pas saya lihat kayak apa itu? Dan ternyata Pak Budi ngelihat saya. Terus saya ditampar. Oh, Ketahuan. Kayak, "Kamu ya, udah saya bilang jangan lancang di ruangan saya." Terus saya kayak, "Iya Pak, maaf Pak, tadi lah saya lagi bersih-bersih terus di ruangan Bapak bau tai ayam, saya mau ngepel. Udah saya bilang jangan ikut-ikut campur urusan saya. Udah sana. Kamu sekali lagi benar-benar ya saya bikin mati kamu." "Enggak Pak, maaf Pak." Nah, habis itu kayak aku langsung lari ke bawah, buru-buru langsung pulang. Nah, pas aku pulang gitu, si mbaknya nanya, "Kamu bisa pulang sendiri nggak? Atau perlu aku temenin lagi?" "Nggak apa-apa, aku pulang sendiri aja." Terus aku buru-buru pulang. Pas aku pulang itu, aku ngeliat kayak si Pak Budi ini kayak ngikutin aku dari belakang. Aku kan naik ojek online ya. Terus aku ngeliat kayak mobil Pak Budi ya di belakang ya. Tapi kayak nggak mungkin lah dia ngikutin aku ngapain gitu. Nah, ternyata beneran mobil Pak Budi pas aku baru nyampe rumah, nggak lama mobil itu parkir di depan. Tapi aku nggak keluar, aku cuma intip di jendela doang kayak, beneran Pak Budi ngapain ya dia lihat-lihat rumah ya. Cuma aku cuma diem aja gitu. Aku tanya ke karyawan kan kayak, "Mbak, tadi ngapain ya Pak Budi ngikutin aku pulang?" Cuman karyawan bilang kayak, "Oh mungkin dia mau mastiin kamu aja aman pulang." Oh ya udah gitu. Nah, pas malamnya itu aku sholat tengah malam. Pas aku habis sholat itu, aku kan ketiduran. Pas ketiduran itu, aku nggak tahu itu juga beneran atau enggak. Aku itu kayak digantung gitu. Udah digantung, udah dicekek gitu. Nah, terus itu di depan aku itu kayak ada, ini bukan beda sosok lagi. Ini bukan seperti yang aku lihat yang pertama. Sosok ini lebih menyerupai kayak siluman ayam. Ya, lebih seperti siluman ayam, badannya ayam, tapi kepalanya itu kepala manusia yang ada tanduknya. Nah, terus dia bilang, "Makananku," gitu. Ingat banget aku. Terus mulutnya sambil buka, terus aku langsung teriak-teriak, nggak ada yang dengar sama sekali. Terus aku juga baca-baca doa, nggak ada bisa. Terus itu pas dia mau masukin aku ke dalam mulutnya, terus tiba-tiba itu aku kebangun. Nah, pas itu aku langsung keringet lagi. Nah, terus aku nggak tahu pas paginya, pas aku habis mandi, aku ngeliat ada cakaran di punggungku. Terus tuh kayak, ini apa gitu. Terus aku nggak mikir kemana-mana, aku cuma mikir kayak, oh mungkin ada kesangkut atau apa. Tapi cakaran itu bukan cakaran orang. Nah, habis itu aku sempat cerita ke mbak itu lagi, "Mbak, kenapa ya tadi malam aku tidurnya aneh banget, kayak ada yang mau makan aku, tapi ini bukan kayak yang kemarin. Kamu baca doa tidur nggak?" "Baca kok, gini gitu." Baca doa semuanya, aku bilang sama dia. Terus kayak
udah mungkin itu ya halusinasi kamu lagi. Nah, habis itu pas aku habis beres-beres untuk buka warung atau buka toko, aku batuk. Nah, pas aku batuk itu yang keluar rambut. Anjir. Nah, kan keluar batuk kayak rambut itu banyak banget, hampir segempal gitu rambut. Terus aku langsung shock, kayak ini rambut siapa gitu. Terus tuh kayak Pak Budi naik cuma bilang, tuh kamu halusinasi terus katanya gitu kan, makanya kamu gak usah ikut campur urusan orang katanya gitu. Terus aku bilang kayak, aku udah mulai mikir aneh tuh, ini udah mulai aneh nih, kok udah mulai muntah rambut nih. Cuman aku kayak cerita ke karyawan, jawabannya cuman, udah itu halusinasi kamu. Nah, setelah aku muntah rambut itu, terus itu tiba-tiba juga kayak badan aku tuh udah mulai sakit-sakit. Udah mulai sakit-sakit, kayak udah capek banget, padahal nggak ibarat tuh kerjaan nggak begitu banyak lagi gitu. Nah, terus tiba-tiba Pak Budi bilang gini, kamu udah makan belum Pak, nih saya beliin makanan buat kamu. Ya saya awalnya nggak berpikir apa-apa, ternyata pas saya makan kok rasanya aneh Pak, seperti pakan ayam. Nah, seperti pakan ayam Pak. Terus dia bilang kayak, ini bukan pakan ayam, ini makan nasi. Enggak Pak, ini rasa pakan ayam. Kamu ya udah dibeliin makan, bukannya terima kasih. Iya makasih Pak, saya makan lagi. Terus si Pak Budi nanya, kamu betah kan kerja di sini? Iya betah Pak, saya bilang gitu. Terus si Pak Budi nanya, kamu kalau misalnya saya suruh tinggal di mes sini gimana? Soalnya kan kasihan kamu kalau bolak-balik gitu kan, apalagi sekarang toko kita lagi rame. Ya karena aku cuma mikir kayak ada bagusnya juga, karena kan kayak kalau misalnya mesnya di situ berarti aku nggak perlu bayar kontrakan lagi, terus juga kerjaan lebih gampang, tinggal ke bawah. Aku cuma berpikir gitu doang. Nah aku iya kan, oh ya udah Pak, nggak apa-apa, aku tinggal di warung aja, tinggal di ruko aja. Oke. Jadi saya pindah tuh ke ruko. Nah saya tidur di lantai 3-nya, kan dia ruko 3 lantai. Nah yang ketiganya tuh khusus aku doang, ternyata karyawan lain gak boleh. Nah pas aku tidur di situ awalnya gak ada aneh-aneh, ya biasa aja. Nah terus ada di satu malam yang itu aku rasa itu paling aneh menurutku. Jadi pas aku lagi makan, tiba-tiba yang aku makan tuh kayak belatung. Jadi tuh tiba-tiba yang kayak aku makan tuh belatung. Pas aku jatuhin piringnya, aku muntahin. Pas aku lihat lagi ternyata itu mie. Aku emang bikin Indomie. Nah, tapi itu tiba-tiba berubah jadi belatung. Terus aku diem. Terus kayak, ini apa lagi gitu. Nah, udah habis itu habis muntah Indomie itu ada lagi. Aku kan ke atas tuh mau tidur, mau ke kamarku tidur. Nah, pas di kamarku itu pas aku lagi ngaca, kayak di belakang aku tuh ada sosok juga yang aku lihat, cewek yang baju merah yang waktu di kasirnya Pak Budi ngeliat aku sampai kayak gini. Gitu. Ngeliat aku kayak gitu. Terus aku kayak, hah? Gitu. Kayak, ini siapa, maunya apa gitu. Nah, malamnya itu badan aku penuh cakaran, lebih banyak cakarannya. Sampai aku tanya sama Pak Budi, besok paginya aku tanya di Pak Budi, Pak, kok badan saya kalau malam itu kalau di atas kerasa berat banget ya. Terus tuh kayak pagi-pagi nih, saya tunjukin ke Pak Budi, kok tiba-tiba banyak cakaran ya, dan ini bukan cakaran kucing. Terus kayak dia cuma bilang, mungkin kuku kamu kali panjang. Enggak Pak, kuku saya nggak panjang, kuku saya nggak pernah panjang. Terus Pak Budi cuma diem doang. Nah abis itu terus itu pernah juga badan saya kayak ada apa ya, menanah gitu tiba-tiba keluar. Kayak nanah gitu tiba-tiba keluar di dekat pundak saya sini, yang sebelah kiri. Tiba-tiba keluar di sebelah kiri kayak luka nanah gitu. Dan itu menurut saya udah bukan hal yang wajar lagi. Saya awalnya ke dokter, saya tanya kayak,
kenapa badan saya tiba-tiba kayak gitu. Dokter juga cuma bilang kayak ini luka nanah, mungkin kamu lupa kemarin ada bekas jatuh atau apa. Enggak ada dok, nggak pernah jatuh. Ya udah cuma dikasih obat untuk nanah doang. Nah habis itu saya kan kembali kerja seperti biasa. Terus saya juga makin penasaran sama ruangan yang ada di tempat Pak Budi itu. Nah, saya kembali ngintip lagi dan Pak Budi itu ternyata ngangkat foto saya sambil dia megang dupa. Pak Budi itu ngangkat foto saya sambil megang dupa. Saya terkejut. Terus saya sampai jatuh, sampai kayak, ini kenapa? Nah, saya langsung lari. Terus tuh kayak pada nanyain kenapa? Nggak apa-apa. Terus saya langsung lari. Terus saya telepon salah satu teman saya yang lumayan mengerti hal-hal yang kayak gitu. Terus teman saya bilang kalau misalnya dilihat dari ini kejadian-kejadian yang kamu alami, bisa jadi kamu dijadiin salah satu tumbal oleh orang-orang yang sedang pesugihan kayak gitu. Terus aku bilang, nggak mungkin, siapa? Bisa jadi bos kamu katanya. Terus aku kayak, nggak mungkin. Nah, habis itu dia bilang, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, teman aku itu datang tuh, pura-pura jadi pelanggan di sana. Terus teman aku bener-bener ngelihat. Terus besoknya dia ngehubungin aku minta ketemu. Kita ketemu ya. Terus dia bilang, udah bener, lu mau dijadiin tumbal pesugihan di situ. Terus aku bilang, enggak. Awalnya aku nggak percaya sama sekali. Enggak mungkin lah, itu perasaan kamu aja. Terus dia cuma bilang, ya semua terserah di kamu. Kamu mau percaya? Oke, pergi. Kalau enggak, ya silakan. Karena aku masih belum percaya, masih belum yakin, aku coba memberanikan diri. Jadi pas udah, dan itu tepat malam Jumat. Ingat banget aku itu malam Jumat, tepatnya tuh ingat banget 1 Suro. 1 Suro itu aku denger kayak bahasa aneh dari ruangan itu. Pak Budi itu seperti ngomong sama orang dan itu nggak banyak. Jadi tuh dia cuma ngeliatin foto aku. Terus itu dia kayak semacam orang bersyair gitu, tapi bukan syair bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasanya aneh. Terus itu aku ngintip, terus yang ujungnya aku ingat, dia cuma bilang, aku kasih makananmu seorang wanita yang masih suci. Nah, terus aku langsung terkejut, ternyata bener. Nah, abis itu aku lari langsung ke bawah. Terus aku langsung kunci pintu dan bodohnya aku kunci pintu. Dan pas aku kunci pintu itu beneran hal yang nggak akan aku ingat lagi, atau mungkin bakalan jadi trauma dalam hidup aku, Kak. Karena itu aku bener-bener kayak dicekek, aku kayak dibanting. Terus itu aku kayak diangkat, dijatuhin ke bawah, terus ada suara orang ketawa. Terus ketawanya tuh kayak dia ngomong, makananku. Terus aku kayak, pergi kamu siapa, pergi. Terus, makananku, aku lapar, makananku. Dan itu makin kuat banget bau tai ayam yang aku pernah sering denger banget di situ. Terus kayak itu sosoknya tuh akan berada di depan aku. Terus tuh kayak aku teriak-teriak, ternyata nggak ada yang datang. Terus pas aku bangun tiba-tiba sadar gitu, badan aku udah penuh nanah semuanya. Dan itu full penuh satu badan aku dan nanah semua, udah bau banget. Dan itu pas Pak Budi datang, dia cuma pura-pura, kamu kenapa? Pak, tangan saya gini, bapak berbuat apa sama saya, Pak? Bapak buat apa sama saya, Pak?
Terus Pak Budi cuma bilang, kamu jangan ngada-ngada ya, kamu jangan ngada-ngada ya. Tapi rasa penasaran saya terhadap ruangan itu masih kuat. Akhirnya saya nggak diizinin ke bawah karena takut nanti karyawan jijik ngelihat badan saya karena penuh dengan nanah. Nah pas malam itu saya udah nggak bisa ngebendung lagi. Akhirnya pas semua karyawan udah pulang, saya beraniin masuk ke ruangan yang nggak boleh itu, saya dobrak. Ternyata di situ udah ada foto saya, ditulisin tulisan-tulisan aneh saya enggak tahu, dan di situ ternyata dia dapet rambut saya, dan dia juga ternyata berhasil dapet celana dalam saya nggak tahu dari mana. Dan itu foto saya udah ditempelin sama boneka, dan udah ada dupa sama hati ayam, terus juga udah ada ayam hitam yang siap dipotong. Dan itu juga kemenyannya udah banyak banget, dan foto saya udah dicap merah. Dan saya kayak diam, kayak ternyata bener kata teman aku mau dijadiin tumbal. Terus pas aku mau lari, ternyata pintunya itu pas Pak Budi masuk, ternyata pintunya langsung dikunci. Jadi saya nggak bisa pergi. Terus saya teriak, Bapak buat apa Pak sama saya? Saya ada salah apa sama Bapak Pak? Kamu jangan kemana-mana, kamu akan menjadi tumbal selanjutnya. Terus kayak, Pak jangan Pak, saya nggak ada salah Pak. Terus dia kayak ngikat biar aku gak kemana-mana, tangan aku diikat. Terus dia sambil baca-baca doa gitu, entah aku nggak tahu doa, entah apa aku nggak tahu. Terus tuh kayak tiba-tiba kayak banyak angin gitu, terus kayak dupanya makin banyak asapnya. Terus kayak aku makin takut, keringat dingin. Terus aku nggak tahu mungkin dapat hidayah atau gimana. Terus aku ngelihat kayak ada kaca gitu, aku buka tali tangan aku sama tali kaki pelan-pelan. Terus aku buka, terus aku lari ke bawah. Terus dia bilang, kamu jangan lari. Terus karyawan pada ngeliat semuanya, kenapa? Terus dia pegang dia. Aku langsung lari, dan abis itu aku nyampe di kontrakan lama. Aku beneran langsung ngeliat di depan kontrakan lama aku itu udah ada tanah kuburan yang bau banget. Terus pas aku besoknya, aku tanya sama temanku, ternyata kamu benar, aku mau dijadiin tumbal. Nah, teman aku bilang, aku temenin di sini sampai besok ada teman aku yang bisa bantuin, kata temanku. Dan malam itu Pak, teror aku habis-habisan Kak, dibikin sama Pak Budi. Mulai dari rambut aku tiba-tiba naik ke atas semuanya, terus kaki aku gak bisa digerakin, terus juga sosok yang aku lihat itu berbagai macam, udah seperti mau jadiin aku santapannya. Terus yang paling parahnya itu, sosok seperti siluman ayam itu udah seperti mau matok badan aku. Terus teman aku bilang, ini aku juga nggak tahu itu semacam apa, dia taruh di kaki aku, dan si siluman ayamnya itu nggak bisa matok badan aku. Nah, abis itu besok paginya setelah malam itu kejadiannya, besok paginya temennya teman aku itu datang. Terus dia nanya, kemarin kamu gimana bisa dijadiin tumbal? So aku cuma bilang kayak, aku nggak tahu. Waktu awal aku kerja, aku cuman ditanya aku lahirnya kapan. Aku cuman jawab tanggal lahirku. Terus dia bilang Selasa Kliwon. Udah itu aja, aku nggak ngerti. Terus kata temenku bilang, kamu mau dijadiin tumbal, kita harus cepet keluar dari sini karena dia sedang ngintai kamu, bau kamu udah ada di badan dia. Terus akhirnya aku dibawa jauh melintasi pulau biar aku bisa lepas dari tumbalnya. Dan bener aja, setelah aku kabur dari situ, udah sehat kabur dari situ, aku dengar kabar bahwa karyawan yang dulu aku jadiin tempat curhat, ternyata dia yang meninggal, ternyata dialah korbannya. Pengganti. Dan sampai sekarang restoran atau tempat itu masih terbuka dan bahkan ramai banget. Itu salah satu resto teramai bahkan yang ada di Tangerang Selatan. Di Tangsel dia ya. Dia bentuknya ruko dia ya berarti. Ruko. Rukonya itu ruko lantai 3. Terus tuh luas, parkirannya luas banget. Itu warga Tangerang Selatan aku rasa pasti tahu sih. Itu rame banget, apalagi sopnya terkenal enak.
ternyata ada pesugihannya. Dia soto sama sate juga. Sop Sop ya. sop sama sate. Sop sama sop sama sate. Ya. Oke. Tahu. Saya sih tahu ya, ya tapi ya. Berarti si Budi ini nih dia pemiliknya langsung. Iya, Pak Budi itu pemiliknya langsung, dan sampai sekarang dia bahkan makin kaya. Oh, gila. Hanya satu itu cabangnya. Iya, dia tidak membuka cabang lain, hanya satu. Dan itu pasti mau pagi, siang, sore, itu pasti ramai banget. Dan dia bukanya sampai jam 12 malam. Dan itu ramainya selalu setelah pelanggan kelima. Jadi setelah pelanggan kelima, setelah ditaruh barang-barang itu tadi, benda itu ya, itu baru Ramai. Oh ya. Nah, sepengetahuan Kak Tita, di sana sudah berapa selama Kak Tita kerja di sana, apakah Kak Tita itu yang dijadikan target atau sebelum-sebelumnya ini udah pernah ada tumbal? Nah, ternyata aku juga baru tahu dari salah satu karyawan, itu tuh ternyata yang mau dijadiin tumbal itu bukan hanya aku. Ternyata sebelumnya itu ada juga karyawan yang mau dijadiin tumbal. Dan ternyata karyawan itu dia udah nggak suci lagi. Mungkin emang tumbalnya dia minta yang suci. Oh, oke. Berarti ketahuan ya kalau Iya. Wanita ini udah nggak suci lagi atau masih suci gitu Iya, ya. pokoknya katanya dia memang minta yang masih suci. Dan ada juga yang pernah meninggal, yang aneh juga, ketiban kuah sop. Serem banget kalau untuk pesugihan kayak gitu. Nah, berarti sekarang sudah makin ramai aja nih warungnya, warung sopnya ini ya. Rame banget, justru sekarang makin rame, makin banyak pelanggannya, bahkan sempat viral. Oke. Nah, sewaktu Kak Tita ke ruangan itu ya, kan ngelihat semua nih, ada termasuk ada foto Kak Tita juga. Tapi di sana nggak ada kotoran ayam, itu nggak ada, tai ayam itu. Tai ayamnya nggak ada, berarti itu cuman baunya doang. Tai ayamnya nggak ada, tapi justru di dalam itu adanya kemenyan, dupa, terus ada tanah kuburan, sama ada kayak rambut gitu. Terus paling banyak itu hati ayam mentah. Aduh, semoga aja ya si Budi ini dapat balasan lah ya. Cepet tobat deh ya orang-orang yang melakukan pesugihan-pesugihan gini. Saya kadang suka kesel dengarnya, sampai banyak korban yang gak berdosa gitu jadi tumbalnya. Tapi ya alhamdulillahnya Kak Tita selamat ya setelah itu. Tapi terakhir yang ininya tangannya itu. Nah, tangannya itu aku berobat sama temanku yang aku bilang tadi. Oke. Itu tuh aku dikasih kayak semacam daun-daunan, aku nggak ngerti juga daun apa. Itu juga pas sembuhnya juga agak sedikit aneh. Pas sembuhnya itu justru baunya jadi kayak bau bangkai gitu. Terus itu baunya lama banget hilang. Itu proses penyembuhannya sampai 10 bulanan lebih. Nggak langsung hilang. Terus itu daunnya itu tiap habis azan asar harus segera diganti. Dan waktu penyembuhan itu aku nggak boleh keluar setelah azan asar. Gitu. Karena efek dari mau ditumbalkan itu tadi ya, seperti ya mungkin yang cakaran itu dia bentuknya 3 apa gimana? Kalau 3 kan kayak ayam jadi ya? Iya, emang 3 Kak. 3 memang seperti cakar ayam. Seperti ceker ayam gitu. Iya. Nah, makhluk yang Kak Tita ketemuin itu wujudnya kepala manusia ya. Kepalanya itu mengerikan lah gitu ya. Iya, kepalanya itu seperti dibilang kepala ayam enggak, matanya seperti manusia. Cuman dia punya jengger ayam gitu. Terus air liurnya netes, tapi badannya badan ayam. Oke, dan bertanduk gitu tadi. Nah, ininya tangannya
Tangan ayam juga. Tangan ayam. Anjir. Dan itu warnanya merah penuh darah. Oh, oke. Aduh, ngeri ya. Oke, kalau gitu Kak Tita, terakhir mungkin Kak Tita ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira? Atau pesan-pesannya ke penonton silakan. Pesan-pesannya sih sebenarnya buat para para pengusaha, tolong jangan menumbalkan karyawannya, karena karyawan itu tugasnya mencari nafkah untuk keluarganya, bukan untuk menjadi tumbal keluarga dan demi kesuksesan Bapak. Iya, gitu ya. Tuh dengerin pengusaha-pengusaha di luar sana, nggak pengusaha juga sih, orang-orang yang udah hilaf masuk ke pesugihan, segera tobat aja lah ya. Jangan menghalalkan cara-cara kayak gitu. Lebih baik cari pesugihan yang halal. Nggak ada pesugihan yang halal, Kak. Ada Kak. Pesugihan halal itu kita memberikan uang kepada fakir miskin, bisa bersedekah lah gitu. Itu pesugihan halal itu namanya. Tapi zaman sekarang kayaknya banyak yang pengen instan kali. Iya, jangan ya. Oke, kalau gitu Kak Tita, terima kasih nih buat waktu dan buat ceritanya ya. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Tita. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Tita, terima kasih buat waktunya. Terima kasih, Ale. Ya, itu namanya Tita. Tadi saya sempat dengar Tit gitu ya. Jadi kalau tit. Oke Kak Tita, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.